Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya mengenai evaluasi aplikasi Beautycam. Perkenalkan, saya Michelle Milano, NIM saya 25330709, saya kelas 1A. Dan langsung saja ke intinya. Aplikasi yang saya analisis yaitu Beautycam. Latar belakang Beautycam ini, Beautycam adalah aplikasi pengeditan foto berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh Meitu. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang ingin tampil estetis dan kreatif di media sosial, contohnya seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat. Dengan menggabungkan teknologi AI dan tren fotografi modern, Beautycam menawarkan berbagai unggulan seperti AI selfie, AI glow up, penghapusan objek otomatis, penggantian latar belakang, serta efek kamera retro seperti CCD dan DSLR. Identitas aplikasi ini, Beautycam, pengembangnya dari Meitu Cina. Jenis aplikasi ini fotografi dan pengeditan gambar berbasis kecerdasan buatan atau AI. Tujuan ini mempermudah pengguna dalam mempercantik foto dan video secara instan menggunakan teknologi AI memerlukan keahlian fotografi atau editing. Dan hasil pengamatan saya itu yang pertama, tampilan antarmuka atau user interface. Yang pertama, desain penuaran ikon yang memberikan kesan yang dinamis dan modern. Yang kedua, navigasi utama terdiri dari menu bawah, beranda VIP, potret AI, dan grid fitur di bagian atas. Beberapa fitur ditandai dengan label hot atau AI, namun tidak ada pengelompokan visual yang jelas. Untuk poin yang kedua, pengalaman pengguna atau user UX. Aplikasi menyajikan banyak fitur dalam satu layar, namun hal ini berpotensi membingungkan pengguna baru. Yang kedua, tidak tersedia pencarian atau kategori, sehingga pengguna harus scroll manual untuk menemukan fitur yang diinginkan. Nah, fitur unggulan yang ada di Beautycam ini, fitur AI Night Art menjadi daya tarik utama dengan promosi visual dan tombol buat sekarang yang cukup menonjol. Nah, kelebihannya, fitur AI yang lengkap dan kreatif, termasuk AI makeup dan efek kartun yang mendukung ekspresi diri. Yang kedua, edit otomatis yang cepat dan praktis. Yang ketiga, antarmuka penuh dan menarik. Yang keempat, mendukung konten media sosial. Yang kelima, model premium dan fleksibel. Kekurangan Beautycam ini terletak pada tata letak UI atau yang kurang terstruktur, ukuran teks dan ikon yang kecil, beberapa fitur premium terlalu dominan. Banyak fitur menarik terkunci sehingga pengalaman pengguna gratis terasa terbatas, sehingga tidak bisa mengakses. Lalu selanjutnya nih, pada masalah dan solusi perbaikan. Masalah yang pertama yaitu pada fitur yang terlalu banyak. Mengelompokkan solusinya, mengelompokkan fitur berdasarkan kategori. Bisa menggunakan tab atau menu drop down. Yang kedua, masalah soal desain yang padat. Solusinya menggunakan white space yang cukup, perbesar ikon dan teks untuk kenyamanan pengguna. Lalu masalah yang kedua, promosi VIP terlalu dominan. Solusinya minimalkan promosi, seperti kecilkan ukuran banner VIP
dan tambahkan opsi lihat nanti agar pengguna tidak merasa terpaksa. Lalu yang poin kedua, masih terlalu kosong, terlalu banyak tempat yang tidak dipakai. Solusinya, bisa ditambahkan fitur tutorial khusus untuk pengguna baru, fitur favorit atau shortcut untuk mempercepat akses dan membuat tampilan lebih profesional. Lalu pada permasalahan yang terakhir, pada fitur kamera CCD, masalahnya yaitu ikon tidak diberi keterangan tambahan, sehingga membuat pengguna bingung bagi yang belum terbiasa. Solusinya, menambahkan ikon seperti galeri dan penjelasan fungsinya. Ya, sampai di sini saja penjelasan saya soal evaluasi aplikasi Beautycam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan site mapping saya tentang aplikasi Maxim. Halo. Ya, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai information arsitektur tentang aplikasi Maxim. Information arsitektur atau IA ini adalah cara kita mengatur, menyusun dan melabeli sebuah konten serta fitur dalam aplikasi agar pengguna bisa menemukan informasi dan melakukan tugas dengan mudah. Tujuan ini itu supaya bisa mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama pada beranda ada fitur pesan layanan. Lalu di sini ada transportasi, bisa memilih motor, mobil atau mobil premium. Lalu pada pengantaran barang bisa contohnya pemesanan makanan. Lalu layanan khusus atau Maxim Care untuk lanjut usia, difabel, dan ibu hamil. Lalu riwayat pesanan, terdapat fitur transportasi, pengantaran, dan pengantaran makanan atau minuman. Ada juga promo dan paket hemat seperti voucher diskon, paket langganan, cashback, dan reward. Lalu selanjutnya pada fitur favorit dan rekomendasi terdapat fitur di dalamnya yaitu lokasi favorit, driver favorit, dan rekomendasi rute cerdas. Dan fitur selanjutnya terdapat dompet digital seperti isinya saldo dan top up dan riwayat transaksi. Lalu selanjutnya statistik dan pengeluaran. Di sini ada grafik penggunaan, total penggunaan, dan laporan bulanan yang sudah kita lakukan pada itulah. Lalu pada pengaturan ini ada profil pengguna, metode pembayaran, bahasa dan tema, dan notifikasi. Pada fitur bantuan dan dukungan ada hubungi, chat, dan tutorial penggunaannya. Dan pada fitur yang terakhir di sini tentang aplikasi, ada versi aplikasi, kebijakan privasi, dan syarat dan ketentuan. Nah, pada poinnya itu, Maxim adalah aplikasi yang menyediakan banyak layanan. Oleh karena itu, informasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna bisa merasa langsung menggunakan layanan yang mereka butuhkan. Seperti itu. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmantia, studi NIM 253307028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik analisis mendalam terhadap aspek UI UX dari aplikasi My Telkomsel. My Telkomsel adalah aplikasi resmi Telkomsel yang menyediakan layanan pembelian pulsa, paket data, dan penukaran poin. Walaupun fiturnya lengkap, aplikasi ini masih memiliki beberapa masalah dalam aspek UI dan UX. Penjelasan dari UI sendiri adalah tampilan visual aplikasi yang meliputi warna, teks, tombol, ikon, hingga tata letak. Pada My Telkomsel, halaman beranda terlalu dipenuhi banyak panel promo, sehingga informasi penting kurang terlihat. Lalu, kontras warna di beberapa bagian juga kurang jelas. Dalam beberapa menu ada teks yang ukurannya terlalu kecil, dan desain icon maupun tombol tidak selalu konsisten. Hal ini membuat tampilan terasa kurang rapi dan mengurangi kenyamanan saat melihat elemen di layar. Lalu penjelasan dari UX sendiri itu berfokus pada pengalaman pengguna saat memakai aplikasi, termasuk kemudahan menemukan fitur, kecepatan akses, dan alur pada navigasinya. Pada My Telkomsel banyak fitur yang tersembunyi di submenu sehingga sulit ditemukan. Proses loading sering lama dan indikator loading tidak selalu muncul, yang bisa membuat aplikasi tersebut error sehingga keluar sendiri. Notifikasi promo berlebihan juga mengganggu pengalaman pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Lalu masalah pada aplikasinya, yang pertama adanya yang lama saat memuat halaman utama dan beberapa menu lainnya seperti Telkomsel Point dalam submenu, sehingga perlu waktu yang lama untuk mengakses walaupun jaringan kita dalam kondisi baik. Dari permasalahan ini, solusinya adalah perlu ada pengumpulan gambar atau elemen yang berukuran besar menggunakan sistem cache agar data yang dimuat tidak perlu diunduh ulang, serta memperbaiki performa API agar pengambilan data menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua, ada masalah pada fitur yang kurang berkelompok dan terlalu jadi satu pada halaman utama, sehingga penawaran promo yang ada di situ tidak berguna. Pengguna merasakan bingung dan kesulitan saat mencari paket data yang ingin dibelinya. Solusi dari permasalahan ini adalah penyusunan ulang dalam kategori fitur dan paket data agar jelas dan mudah ditemukan. Dengan memisahkan jenis paket dan menambahkan icon yang lebih informatif, serta adanya search bar atau pencarian cepat agar pengguna bisa langsung mengetik nama paket yang dibutuhkan. Lalu, masalah yang terakhir adalah banyaknya fitur yang tersembunyi dan banyak pengguna yang tidak diketahui, sehingga fitur tersebut banyak yang tidak digunakan oleh pengguna, namun tetap ada dalam submenu tersebut sehingga memenuhi halaman menu. Untuk solusinya sendiri yaitu perlu dilakukan penataan ulang dalam menu agar fitur yang jarang digunakan tidak terlalu menumpuk di submenu. Menu tambahan bisa disimpan dalam kategori lainnya sehingga bisa saat pertama kali membuka aplikasi, pengguna tahu ada fitur yang tidak ditampilkan di halaman utama.
Sekian presentasi dari saya. Akan saya lanjutkan untuk penjelasan site mapping. Lalu yang kedua ada presentasi mengenai site mapping dari information architecture. Yang pertama, penggunaan transportasi. Ini ada GoRide atau ojek motor yang memiliki fitur mengatur titik penjemputan, mengatur lokasi tujuan, dan juga melakukan konfirmasi kepada driver melalui fitur chat. Lalu yang kedua ada GoCar atau mobil dengan fitur mengatur titik penjemputan, memilih tipe mobil yang akan digunakan, dan dengan adanya fitur ini, maka pengguna akan mendapatkan perlindungan saat hujan atau panas. Lalu yang ketiga dengan pemilihan layanan. Ada fitur untuk memilih layanan ojek mobil atau motor. Lalu yang kedua, pemilih menyesuaikan kebutuhan yang ingin digunakan. Dalam menu pengalaman pengguna, yang pertama ada pengalaman buruk, yaitu pengguna mendapatkan driver yang ugal-ugalan, dan yang kedua driver maju dengan kecepatan tinggi dan juga rem secara mendadak. Lalu respon pengguna yaitu diam dan tidak melakukan komplain, serta pengguna berpikir bahwa driver tidak memiliki alasan untuk mengebut. Yang ketiga ada perasaan pengguna tidak senang karena biaya yang cukup mahal dan juga ada jarang diskon. Lalu yang kedua, merasa senang karena sampai dan selamat hingga tujuan. Lalu yang ketiga ada kendala pengguna. Pengguna mengalami kendala dalam lokasi penjemputan yang tidak akurat, dengan driver yang tidak mengetahui titik tepatnya lokasi kos, sehingga pengguna harus menunggu di luar kos untuk mencari driver. Lalu yang ketiga ada lokasi yang ada di aplikasi kurang akurat. Lalu dalam masalah pembayaran, pengguna tidak menemukan transfer antar bank, sehingga hanya ada Maxim Wallet. Lalu yang ketiga dari gangguan aktivitas harian, yaitu pengguna harus berangkat lebih awal agar bisa mendapatkan driver, dan yang kedua pengguna harus menunggu penjemputan di titik tertentu. Keempat, ada kebutuhan dan harapan. Pengguna berharap agar aplikasi tersebut menyediakan fitur live location dengan fitur agar pengguna tidak perlu keluar kos sebelum driver datang dan mengurangi kesalahan pada lokasi penjemputan. Lalu yang kedua ada metode pembayaran lebih luas untuk memudahkan pengguna dan juga tidak mengganggu pembayaran. Dan yang terakhir, inovasi dari user ada fitur live location secara real time, yaitu untuk mengurangi kesalahan penjemputan dan juga menghemat waktu untuk menemukan lokasi. Lalu yang kedua ada opsi pembayaran tambahan dengan transfer antar bank dan juga metode praktis yang dapat membantu pembayaran. Sekian site mapping dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi Ahmad Muzain dengan NIM 2533070024 dari kelas 1A. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil dari pengamatan terhadap desain antarmuka dan pengalaman penggunaan aplikasi BCA Mobile. Latar belakang pengamatan kali ini, perkembangan teknologi saat ini membuat aktivitas perbankan semakin mudah dilakukan. Jika dulu transaksi harus melalui kantor cabang dan ATM, kini sekarang ini semua bisa dilakukan melalui aplikasi mobile banking. Salah satunya yang paling banyak adalah mobile banking BCA Mobile. Selanjutnya tujuan dari pengamatan ini adalah untuk memahami bagaimana desain BCA Mobile mampu mendukung kenyamanan, kemudahan navigasi, dan efektivitas fitur yang disediakan. Pengamatan dilakukan aplikasi di Android dan iOS. Aplikasi ini menampilkan identitas visual khas BCA dengan warna biru dan putih saat dibuka. Penggunaan disajikan dengan pilihan utama yaitu MBCA, Klik BCA, dan Info BCA. Tampilan ini cukup sederhana, namun pengguna baru terkadang membingungkan karena harus memilih layanan terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke MBCA. Tampilan menu utama yang terdiri dari fitur-fitur penting seperti cek saldo, pembayaran, pembelian, hingga tarik tunai tanpa kartu melalui fitur cardless. Dalam hal pengamatan penggunaan UX, aplikasi ini cukup baik. Navigasi berjalan lancar, transaksi cepat, dan tersedia konfirmasi di setiap tahap untuk keamanan. Namun ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan seperti tampilan yang masih belum adanya fitur pencarian untuk mempermudah pengguna baru. Dari sisi tampilan atau UI, aplikasi ini bersih, sederhana, dan mudah dibaca. Warna ikon dan tipografi sudah sesuai dengan identitas BCA. Untuk kekurangan, tampilan masih terasa klasik dan belum mengikuti tren modern seperti desain minimalis atau adanya mode gelap. Secara umum, BCA Mobile memiliki banyak kelebihan, di antaranya desain yang mudah dipahami, navigasi yang responsif, dan fitur keamanan yang kuat. Selain itu, fitur tambahan seperti QRIS, bagi-bagi, dan BCA Keyboard membuat aplikasi ini semakin praktis. Namun, masih ada beberapa kelemahan seperti tampilan yang belum modern, struktur menu yang awalnya kurang sederhana, belum adanya personalisasi tampilan, serta beberapa fitur yang kurang menonjol bagi pengguna. Kesimpulannya, BCA Mobile adalah aplikasi mobile banking yang stabil dan efisien. Meskipun desainnya sederhana, aplikasi ini tetap nyaman digunakan dan aman untuk transaksi harian. Dengan sedikit pembaruan, aplikasi ini berpotensi menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dalam desain dan pengalaman pengguna. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi berikutnya dengan tema set mapping. Set mapping ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur alur navigasi utama, fungsi utama yang tersedia dalam aplikasi. Pemerintahan ini membantu menjelaskan bagaimana rekamanku rumah. Wes, Fauzi kok gak ngomong? Saya aku tak ngerekam. Apa? Ya, Harapannya Ian. Oke. Iki. Urung. Sing iki ya.
Oke. Selanjutnya materi kedua ada yang namanya set mapping. Set mapping ini saya rancang dari materi-materi sebelumnya. Set mapping ini dirancang untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai struktur arus navigasi dan fungsi utama yang tersedia dalam sebuah aplikasi. Pemetaan ini membantu menjelaskan bagaimana setiap fitur saling terhubung serta bagaimana pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lain untuk menyelesaikan kebutuhan mereka secara garis besar. Alur aplikasi dimulai dari halaman beranda dan kemudian bercabang menjadi 4 kategori utama, seperti pemesanan, membership, perjalanan, serta informasi akun. Masing-masing kategori memiliki subfitur lain. Proses yang disusun agar mudah digunakan dan mendukung pengalaman pengguna secara maksimal. Pada bagian pemesanan, pengguna dimudahkan dengan fitur pemesanan cepat yang memungkinkan mereka untuk memilih lokasi favorit atau lokasi yang terakhir digunakan. Hal ini dirancang agar proses pemesanan menjadi lebih efisien tanpa perlu mengetikkan ulang. Setelah itu, pengguna melanjutkan ke tahap input tujuan dan yang mencakup pencarian lokasi jemput dan lokasi tujuan. Setiap langkah dibuat berurutan dan intuitif agar pengguna dapat menentukan lokasi dengan cepat. Setelah tujuan dikonfirmasi, aplikasi membawa pengguna ke halaman navigasi utama yang menampilkan rute perjalanan secara jelas, sekaligus menyediakan riwayat perjalanan sebagai referensi untuk pemesanan berikutnya. Pada menu kode ada bagian membership. Aplikasi ini menawarkan dua jenis paket, yaitu paket bulanan dan paket tahunan. Pengguna dapat mengakses manajemen paket yang menampilkan status keanggotaan aktif, daftar keuntungan yang diterima seperti diskon, prioritas, serta opsi untuk memperpanjang paket secara berkala. Fitur ini dilengkapi dengan tampilan harga reguler dan opsi aktivitas prioritas dengan biaya tambahan, sehingga pengguna dapat mengetahui perbandingan antara harga dan manfaat sebelum membuat pesanan. Informasi ini disusun secara transparan untuk memudahkan pengguna memahami nilai setiap paket. Selanjutnya, bagai tampilan perjalanan. Aplikasi ini menyediakan detail lengkap mulai dari proses pencarian driver hingga proses pelacakan perjalanan. Pengguna dapat melihat indikator pelacakan perjalanan untuk mengetahui apakah pemesanan mereka diproses lebih cepat. Ketika driver ditemukan, aplikasi seperti nama, nomor, plat, dan foto driver untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Fitur komunikasi cepat juga disediakan untuk memungkinkan pengguna mengirim pesan singkat atau menerima notifikasi otomatis tanpa harus membuat banyak menu. Pelacakan rute diberikan secara real-time dengan dukungan GPS lengkap dengan estimasi waktu tiba untuk memberikan visibilitas penuh selama perjalanan berlangsung. Pada menu terakhir ada bagian akun dan pengaturan. Di sini pengguna dapat mengatur profil mereka, seperti pembaruan nama, kontak, informasi pribadi lainnya. Selain itu, pengguna dapat melihat riwayat perjalanan yang pernah dilakukan, termasuk detail perjalanan dan bukti pembayaran elektronik yang dapat diunduh dan dijadikan referensi. Dalam pengaturan pembayaran, aplikasi ini menyediakan berbagai opsi seperti saldo non-tunai dan kartu pembayaran tersimpan untuk mempermudah transaksi berikutnya. Terus, bantuan dan dukungan juga tersedia mulai dari opsi untuk pelaporan masalah hingga layanan live chat yang dapat diakses kapan saja ketika pengguna membutuhkan bantuan langsung. Untuk secara keseluruhan, set mapping ini memperlihatkan bagaimana setiap bagian dari aplikasi saling terhubung dengan struktur yang rapi, alur yang mudah diikuti. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap langkah pengguna mulai dari pemesanan, pengolahan membership, pelacakan perjalanan, hingga pengaturan akun dapat dilakukan dengan cepat, jelas, dan tanpa kebingungan. Dengan permintaan ini, proses pengembangan maupun evaluasi aplikasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ayudhya Kansa dengan NIM 253307009 dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis UI UX aplikasi Google Meet. Google Meet merupakan aplikasi konferensi video yang sering digunakan untuk rapat dan pembelajaran online. Google Meet menawarkan tampilan yang sederhana dengan navigasi yang mudah dipahami pengguna. Fitur penting seperti membuat meeting baru atau bergabung menggunakan kode sudah tersaji secara jelas dan praktis. Meski begitu, ada beberapa kendala yang ditemukan, seperti ketergantungan pada sinyal yang kuat, batas waktu yang hanya 60 menit untuk pengguna gratis, serta fitur latar belakang yang tidak kompatibel di semua perangkat. Selain itu, tampilan halaman utama masih terlihat sangat sederhana. Beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu menghadirkan menderingan untuk efek latar, menyediakan opsi video beresolusi rendah, tanpa batas waktu, menambah mode koneksi hemat, serta mempercantik tampilan awal agar lebih menarik. Selanjutnya kita presentasi ke yang kedua, yaitu site mapping. Pada slide ini, saya akan menjelaskan site mapping atau alur struktur fitur dari aplikasi ojek online. Site mapping ini menunjukkan bagaimana fitur-fitur utama dikelompokkan agar pengguna dapat mengakses layanan dengan mudah dan cepat. Pada bagian pertama ada beranda, yaitu halaman utama yang pertama kali dilihat pengguna. Di dalamnya terdapat beberapa elemen seperti lokasi pengguna, banner promo, rekomendasi tujuan, serta status pesanan sedang berlangsung. Yang kedua ada pesan transportasi. Di dalamnya terdapat pemesanan ojek motor yang meliputi pilih lokasi jemput dan tujuan, estimasi tarif, pilih metode pembayaran, serta fitur tambahan seperti catatan untuk driver, fitur share live location, dan estimasi kedatangan. Selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan menjadi fokus penting agar pengguna merasa aman selama perjalanan. Fitur yang disediakan yaitu sebagai berikut. 1. Share location, 2. Tombol darurat, dan 3. Profil dan rating driver. Selanjutnya, bagian pembayaran yang mengatur metode transaksi yang digunakan pengguna, meliputi pembayaran tunai melalui e-wallet atau kartu bank, serta ada rincian tarif yang menampilkan tarif dasar, tarif saat hujan atau macet, serta promo dan voucher yang digunakan. Selanjutnya, yaitu ada riwayat pembayaran. Dan yang terakhir, ada customer service. Pada bagian ini dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah atau memberikan masukan. Pada bagian customer service terdiri dari laporan masalah perjalanan, pusat bantuan, dan saran, serta umpan balik. Dengan struktur site mapping seperti ini, aplikasi ojek menjadi mudah digunakan dan mampu menyediakan pengalaman pengguna yang lengkap, mulai dari pemesanan, keamanan, pembayaran, hingga layanan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo ada kresek nggak kresek?
Pulang. Lucu banget anjir. Parah-parah aku kecewa ya. Gue mah enggak ya. Prak. Itu yang ngomong itu Masuk ke situ dia. ini power kecewa. Ini parah yang takut sama kecewa. Takut semua maka cowok. Ini apa ini? Aja coba laptop. Ini. Baikku. Aja putus ya. Coba cek sel. Woi. Loh, rombak apa ini? Cek ombak.